Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Belinda Dwi Yunanti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 11 Pandeglang. Pada aksi nyata modul 1.4 ini berisi budaya positif yang saya lakukan di tempat saya mengajar, yaitu di SMA Negeri 11 Pandeglang. Aksi nyata yang saya lakukan yaitu diseminasi budaya positif kepada seluruh warga sekolah yang ada di SMA Negeri 11 Pandeglang. Selamat menyaksikan. Tebing tinggi di atas gunung, Merapi hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tak bisa diulangi. Mari kita mulai saja acara ini. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gunung-gunung lainnya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Pandeglang, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Pandeglang, yang terhormat Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri 11 Pandeglang, dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru SMA Negeri 11 Pandeglang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri 11 Pandeglang. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad beserta para sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang sudah menyediakan waktunya, yang bersedia hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 di SMA Negeri 11 Pandeglang. Atas dukungan dan waktunya saya dan teman-teman calon guru penggerak di SMA Negeri 11 Pandeglang mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Untuk sebelum kita memulai acara ini, langsung saja kita buka bersama-sama acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, agenda selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Pandeglang yang pada kesempatan ini akan diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah. Kepada Bapak Anjat Sudrajat, disilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pengurus Kombel SMA 11 dia yang saya hormati, Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Kemudian apa namanya, CGP ya, CGP SMA Negeri 11 Pandeglang, dan Mulia yang saya hormati, dan juga peserta Kombel yang pada hari ini telah berkumpul bersama. Dan insyaallah Ibu Kepala Sekolah hari ini tidak bisa hadir, mohon maaf. Ya, sedianya beliau yang akan memberikan arahan, tapi sampai hari ini belum ada informasi yang perlu kita sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali hanya nitip doa saja, semoga acara ini berjalan dengan lancar dan diikuti sampai selesai dan berakhir dengan mendapatkan sertifikatnya. Itu aja barangkali Bapak Ibu. Dan juga ditunggu oleh Ibu orang tua siswa di belakang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya pengantar dari Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Anjat Sudrajat. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja acara selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10 di SMA Negeri 11 Pandeglang. Tapi sebelumnya, biar semangat, ini sepertinya yang paling belakang rada ngantuk atau gimana? Udah diseduh belum kopinya?
Ya, Bapak Ibu kita santai saja ya, tidak usah tegang ya. Bapak Ibu CGP juga yang di depan tidak usah tegang, santai saja. Oke, baik. Mungkin biar semangat dulu ya, kita kasih jargon dulu gimana? Yel-yelnya apa nih? Kalau saya bilang SMA Negeri 11 Pandeglang seperti biasa ya, kita jawab berbudi. Oke, baik, kita semangati dulu. SMA Negeri 11 Pandeglang berbudi. Kurang semangat, belum semuanya. Kita ulang lagi ya. SMA Negeri 11 Pandeglang berbudi. Oke, baik. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya. Baik, Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu akan ada diseminasi budaya positif ya yang akan disampaikan oleh kami berlima, yaitu calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri 11 Pandeglang. Pak Didin minta tolong. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Oke, masih semangat ya? Masih. Baik. Pada diseminasi kali ini ya, tujuan dari diseminasi itu apa namanya? Ini merupakan tugas kami sebetulnya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu sebagian sudah tahu ya bahwa kami di sini selama mengikuti guru penggerak, kegiatan pendidikan guru penggerak ini memiliki tugas ya, tugas aksi nyata untuk melakukan diseminasi atau penyebaran budaya positif di sekolah kami masing-masing. Kemudian tujuan yang kedua yaitu melakukan praktik baik ya, praktik baik mengenai budaya positif di sekolah masing-masing. Kemudian yang ketiga, tujuan dimensi yang ketiga yaitu melakukan kolaborasi seluruh warga sekolah yang ada di SMA Negeri 11 Pandeglang. Karena di sekolah kami ada 5 orang calon guru penggerak, sehingga kami melakukan tugas aksi nyata ini secara berkolaborasi, bersinergi ya, kemudian melakukan diseminasi juga bersama-sama seperti itu. Nah, selanjutnya, di sini ada budaya positif ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa diseminasi kita hari ini yaitu mengenai budaya positif. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu Bapak Ibu, kira-kira sudah ada yang pernah mendengar istilah budaya positif? Oh, barusan. Sebelumnya budaya positif, kira-kira ada yang tahu nggak? Kira-kira apa sih budaya positif? Ayo dong. Budaya positif apa kira-kira? Miss, oke silakan Miss. Kira-kira apa contohnya ya Miss ya? Menurut Miss? Contohnya? Iya, kira-kira apa Bu? Budaya positif udah ada yang pernah mendengar? Membaca buku. Oke, ada lagi? Yang lain? Budaya positif apa ya? Kedisiplinan. Iya, betul sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan membahas ya apa sih sebetulnya budaya positif. Nanti kita akan bahas satu persatu mengenai budaya positif. Jadi memang budaya positif ini ada beberapa konsep inti ya yang akan kita bahas di sini. Yang pertama ada disiplin positif, kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, lalu ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Jadi lumayan banyak ya mengenai budaya positif yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi budaya positif di sekolah ini tujuannya adalah untuk membentuk karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya, yang memiliki sikap yang mandiri dan yang bertanggung jawab. Intinya adalah bagaimana kita membentuk karakter murid, guru, juga nanti ada kaitannya juga dengan visi dan misi sekolah. Oke, baik, untuk mengefektifkan waktu kita langsung saja mendengar materi yang pertama ya, yaitu tentang disiplin positif yang akan disampaikan oleh Bapak Didin Aminuddin. Kepada Pak Didin Aminuddin disilahkan. Ya, baik, terima kasih Ibu Belinda. Ya, oke, Bapak Ibu, sebelum ke disiplin positif, mungkin kita relaksasi dulu ya Bapak Ibu. Jadi sepertinya saya melihat Bapak dan Ibu masih matanya masih sayu. Nah, coba sekarang di depan itu ada tulisan dan ada warna. Coba nanti saya akan menunjuk satu orang, kira-kira benar atau tidak. Kalau misalkan benar, berarti konsentrasinya sedang penuh. Kalau misalkan agak tidak benar, berarti konsentrasinya belum. Clue-nya, ucapkan warnanya.
bukan tulisannya. Hah? Iya. Oke. Ya udah, Ibu Udo. Ini warnanya apa? Hijau. Apa? Hijau. Hijau. Oke. Yang ini? Kuning. Kuning. Oke. Yang sebelah sini? Ada yang bilang ungu? Ungu atau hitam? Hitam, Bapak Ibu. Hitam ini. Yang terakhir. Ini. Dua terakhir. Iya, oke. Berarti semuanya sudah konsentrasi penuh ya. Tepuk tangan buat Bapak dan Ibu guru hebat. Ya, selanjutnya. Oke, di sini ada 3 pertanyaan pemantik. Tinggal Bapak dan Ibu menjawab setuju atau tidak setuju. Pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke. Nah, inilah sebenarnya gunanya kami mendiseminasi budaya positif. Karena ketika pertanyaan pemantik semuanya bilang setuju ya. Nah, nanti ketika sudah selesai diseminasi kami, insya Allah akan berubah pandangannya. Tidak setuju ya? Oke, kita lanjut ke disiplin positif. Nah, misalkan nih, saya memerlukan relawan. Mungkin ibu yang di depan, Bu Diah nih sepertinya. Kayaknya alot nih sama Bu Diah. Nah, misalkan nih, Ibu Diah adalah A. Nah, tugas Bu Diah coba tulis barang yang berharga di dunia ini sama Bu Diah. Ya apa aja lah, sesuatu yang berharga bagi Bu Diah. Ditulis, kemudian disobek. Sedikit aja Bu, jangan banyak-banyak. Ditulis. Ya. Selanjutnya untuk Bu Diah silahkan untuk digenggam. Nah, segera genggaman itu. Kemudian objek yang kedua, yang ke B itu Ibu Nita. Bu Nita tugasnya di sana Bu Nita harus membujuk, boleh, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang kepada Ibu Diah untuk bersedia membuka kepalan tangannya yang tadi barang berharganya. Dikasih waktu 1 menit aja kali ya. Bu Rifa tolong jadi tim cover 1 menit. Jadi 1 menit itu apakah bisa Ibu Nita merayu bahkan mengintimidasi Ibu Diah untuk membuka ininya apa kepalannya? Sekarang silakan Ibu Nita. Buka dong, apa itu yang dipegang? Jangan, ini punya saya. Ini tuh barang berharga. Apa tuh? Ini tuh sangat berharga dalam hidup saya. Oh, saya tahu sesuatu yang berharga itu apa? Buka dulu kan. Nanti kalau dikasih tahu, saya traktir masuk di kantin. Bener nih, bener nih. Catat ya, saksinya semuanya ya. Pasal nanti lah pasal ini. Enggak, pokoknya enggak, ini rahasia. Terus 1 menit belum? Bu Rifa belum selesai. Kita berusaha. Ayo berusaha. Mau apa? Mau tambahin minum es? Boleh menawarkan? Boleh? Apa? Oke. Ya, tepuk tangan Bapak dan Ibu. Di sini ada 2 kondisi ya. Yang pertama Ibu Diah sebagai yang mempunyai
yang mempunyai hak milik terhadap genggaman yang barang berharganya. Kemudian pihak kedua itu Ibu Nita yang berusaha untuk merayu supaya ibu dia untuk membuka genggamannya. Nah, dari kejadian tersebut dapat kita di sana diambil kesimpulan. Nah, mengapa ibu dia sangat kuat atau sangat tidak mau ketika dirayu apapun oleh Ibu Nita? Ada yang bisa memberikan pandangannya? Ya, karena tadi katanya barang berharga. Ada lagi Bapak dan Ibu? Karena punya pendirian yang teguh. Ada lagi? Rayuannya masih imbang dengan harga barang. Oh, rayuannya tidak seimbang dengan harga barang. Oke. Karena nggak mau diketahui oleh orang lain. Iya. Nah, sekarang di kegiatan yang tadi sebenarnya siapa sih yang memegang kontrol tersebut, yang bisa membuka atau tidak membuka tangan genggamannya itu? Ibu dia sendiri. Jadi istilahnya tetap yang membawa atau yang menguasai pribadi atau diri sendiri itu sendiri, tidak bisa sama orang lain. Oke. Selanjutnya, nah di sini adanya perubahan paradigma dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, di mana sebenarnya paradigma yang sekarang yang terjadi dalam kehidupan kita ini kebanyakan sangat dipengaruhi oleh eksternal atau di luar kendali kita. Padahal sebenarnya kita itu berkuasa terhadap diri kita sendiri. Oke, lanjut. Nah, di sini kita nyambung ke makna disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, biasa dari bahasa Yunani. Itu disiplina. Artinya apa, Bu Rifa? Belajar, Bapak Ibu. Disiplin itu belajar. Nah, ini sebenarnya diambil dari murid-murid kenamaan yang sudah kita kenal, dari Sokrates dan Plato. Mungkin Bapak dan Ibu sudah mengenal, dari maupun itu belajar sosiologi, sejarah ataupun ke yang lainnya. Nah, di sini nih, disiplin itu menghargai orang untuk menggali potensinya, untuk mencapai sebuah tujuan yang dihargainya. Jadi dari kata disiplin itu membuat kita itu untuk bisa menggali potensi. Untuk apa digali potensinya? Untuk mencapai tujuan kita sendiri. Untuk Bapak Didin Amiduddin. Nah, tadi adalah materi pertama, yaitu disiplin positif dan paradigma perubahan pendidikan, ya. Sekarang kita akan lanjut ke budaya positif yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Gitu. Teori motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu mungkin baru melihat, membaca ya. Teori motivasi perilaku manusia yang seperti apa sih? Nanti di dalamnya kita bakal tahu apa. Next. Nah, sebelum kita ke lebih dalam, mari bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang harus kita tanyakan. Nah, di sana lihat ada mengapa kita melakukan sesuatu. Misalkan sekolah, kita kenapa harus ke sekolah? Makan, kenapa kita harus makan? Kenapa kita harus masuk ke kelas tepat waktu? Kenapa? Bagaimana kita berperilaku? Terus, apakah kita melakukan sesuatu itu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain? Terus, kita tanyakan lagi kepada diri kita sendiri, pernahkah melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Atau mendapatkan uang, atau mendapatkan hadiah, atau mendapatkan penilaian di atas ekspektasi, begitu ya. Nah, coba kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah pernah terbesit hal-hal seperti itu. Next. Nah, ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Jadi Bapak Ibu, menurut Dian Dosen dalam bukunya Restructuring
benar gak ya bacanya? School Discipline. Jadi di buku itu tertulis bahwa ada 3 teori motivasi perilaku manusia yang di dalamnya di sana ada nomor 1, 2, sampai 3. Nah jadi gini, nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi teori motivasi perilaku manusia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya seperti apa sih? Nah ini adalah tingkatan terendah dari teori motivasi perilaku manusia, tingkatan terendah. Jadi biasanya orang-orang yang melakukan sesuatu yang berperilaku berdasarkan motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman itu biasanya suka tanpa disadari bertanya terbesit pertanyaan, kalau saya tidak melakukan ini, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukan ini? Nah, itu pertanyaan yang biasa muncul untuk orang-orang yang memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan ini. Terus ini orang-orang yang bukan orang-orang orang-orang itu maksudnya bisa murid, bisa guru gitu kan. Kayak contohnya saya contohnya itu kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mungkin saya kalau misalkan pergi atau datang ke kelas tidak tepat waktu, saya bakal kena sanksi nih dari kepala sekolah gitu kan. Atau saya kalau misalkan tidak hadir rapat atau tidak hadir pombel, saya tidak akan saya akan kena SP atau saya akan kena teguran dari kepala sekolah gitu. Nah contohnya seperti itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Atau mungkin siswa kita bisa, oh ya Bapak Ibu mungkin maksud saya kali ya, saya juga sering mungkin kalau kemarin dulu sebelum mempelajari ini, saya sering sekali ke anak yang tidak mengerjakan tugas matematika. Kamu kalau nggak ngerjain awas ya gitu kan. Kamu kalau nggak ngumpulin tugas matematika, ibu kasih nilai 0 misalnya. Atau kamu harus berdiri di depan kelas misalnya, atau kamu keluar dari kelas gitu. Nah itu jadi perilaku siswa yang munculnya itu dia mengerjakan tugas ternyata berdasarkan motivasi hukuman gitu, bukan karena dia ingin melengkapi tugasnya, bukan karena keinginan dia gitu, tapi ternyata ada motivasi lain, yaitu motivasi hukuman. Bu Bel. Jadi ternyata kalau orang-orang yang memiliki motivasi yang pertama itu ada dorongan dari luar gitu. Dorongannya ternyata hukuman itu. Nah, makanya disebut dengan motivasi eksternal. Nah, terus yang kedua yaitu motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, yang kedua ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Kalau misalkan tadi karena menghindari hukuman, nah kalau yang kedua itu biasanya orang-orang dengan motivasi yang kedua ini dia akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi beda ya. Kalau yang pertama kan tadi kalau saya tidak melakukannya, apa yang akan terjadi gitu ya. Kalau yang pertama karena hukuman. Tapi kalau untuk mendapatkan imbalan itu, apa yang akan saya dapatkan kalau saya melakukan ini gitu. Jadi nah yang kedua itu orang-orang yang yang memiliki motivasi yang kedua ini, dia lebih cenderung melakukan sesuatu berdasarkan ada tujuannya gitu, ada yang ingin didapat olehnya. Ya kalau misalkan murid mengumpulkan tugas hanya semata-mata untuk mendapatkan nilai saja, itu sudah termasuk ke motivasi yang kedua karena ada imbalannya, nilai besar gitu, atau mungkin nilai rapotnya. Nah terus kalau misalkan guru, saya hadir tepat waktu ke kelas gitu karena ada tujuannya, misalkan saya pengen tukinnya 100% dilihat oleh kepala sekolah gitu kan, mungkin begitu. Nah itu juga termasuk. Atau mungkin senyuman aja, kayak senyuman saya pengen dilihat oleh kepala sekolah, misalkan saya nih berdiri di sini, nah itu juga sebenarnya senyuman aja bisa menjadi imbalan. Nah, tapi tidak semua ya, itu hanya untuk orang
orang-orang yang memang tujuannya misal kalau senyuman, uang, hadiah itu dari orang-orang tertentu yang spesial gitu, yang dianggap spesial gitu. Kalau senyuman dari orang-orang biasa kan biasa aja gitu. Jadi memang orang yang memiliki motivasi yang kedua itu tujuannya adalah untuk mendapatkan sesuatu gitu. Kelasnya mengetahui apa saja keinginan teman-temannya ketika berada di kelas. Contoh, kemudian sambil membaca kita kelompokkan, pasti ada beberapa kalimat ya atau kelas yang mengusung nilai kebajikan yang sama. Contoh ini, kelas ingin selalu teduh dan tidak gerah. Berarti itu nilai kebajikannya apa? Kebersihan ya, kebersihan. Nah, kita boleh menuliskan nanti di papan tulis, misalkan nih, ditulis di sini ya Bapak Ibu, kebersihan. Nanti kita kelompokkan di sini, kebersihan kita ambil ke sini, tempelkan gitu. Jadi ditulis di atasnya, ini termasuk ke dalam keyakinan kebersihan. Kemudian guru yang murah senyum, berarti ini apa? Menghormati atau menghargai orang lain ya. Berarti nilai kebajikannya di sini adalah tulis menghormati orang lain atau menghargai orang lain. Kemudian di sini ada lagi nih, lingkungan kelas yang diinginkan bersih, nyaman dan kondusif. Berarti ini nilai kebajikannya ke kebersihan. Berarti tempelkan lagi satu kelompok dengan kebersihan. Kemudian aku ingin diperhatiin guru. Berarti ini apa? Menghormati ya, menghormati orang lain, peduli, menghormati orang lain. Kemudian kelas selalu bersih, berarti ini kebersihan. Kemudian apalagi ya, menghormati dan menghargai teman, berarti ini masuk ke menghormati. Nanti ini pada kenyataannya nggak usah ditumpuk, jadi ditempel-tempel aja ya gitu. Kemudian ucapkan salam ketika masuk kelas, berarti ini menghormati orang lain. Pasti ada nilai-nilai yang sama. Jadi kalimat-kalimat tersebut mengusung kepada nilai-nilai kebajikan yang sama. Nah, kalau sudah semuanya dikelompokkan, maka kita sepakati bagaimana anak-anak, berarti keyakinan kelas ini kita itu yang pertama adalah tentang kebersihan. Yang kedua adalah menghormati orang lain. Jadi kalau sudah gimana sepakat, ajak diskusi murid-muridnya untuk menyepakati. Kalau misalkan ada yang belum sepakat, berarti ya diajak diskusi lagi. Dan semua murid atau anggota kelas itu harus terlibat dan harus menyepakati ini, menyepakati keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya, jadi tidak ininya yang ditempel di kelas, tapi nanti nilai kebajikannya misalkan di print ya, ditulis ulang atau ditempel di karton, ditulis nilai kebajikan atau keyakinan kelas fase 3 misalkan. 1, kebersihan. Kami akan selalu menjaga kebersihan gitu. Jadi pertama nilai pertama keyakinan kelasnya, nilai kebajikannya, kemudian boleh disematkan sedikit kalimat di situ yang mengarah ke situ, atau tidak disematkan juga tidak apa-apa karena kita sudah membacakan. Semua anggota kelas sudah paham. Pastikan muridnya memperhatikan. Kenapa? Karena nanti ketika ada anak yang buang sampah, seperti waktu itu ada yang saya masuk kelas, itu sampah coki-coki berserakan gitu ya di situ. Kita tidak usah kemana-mana. Maneh, nggak begitu. Jadi di situ nanti kita bisa melakukan restitusi. Restitusi itu nanti muncul dari dia ingat nih, oh keyakinan kelas kita itu ada tentang kebersihan. Berarti perilaku dia sudah melanggar atau tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah kita sepakati. Nanti enak kita ngajak ngobrolnya gitu. Jadi keyakinan kelas ini adalah awal kita promosi, bukan promosi pasti namanya. Mengajak peserta didik untuk menyepakati sebuah nilai-nilai kebajikan yang pada akhirnya ketika semua anggota kelas tersebut patuh atau berperilaku sesuai dengan nilai kebajikan yang sudah disepakati, maka insya Allah akan tercipta sebuah proses pembelajaran yang menyenangkan, kemudian dan secara alamiah disiplin positif akan terwujud di kelas tersebut. Jadi tidak usah kita capek-capek, kita tinggal ingatkan saja ketika ada yang mengambil barang temannya dan tidak mengembalikan, langsung kita ingatkan. Dan keyakinan kelas ini boleh misalkan pada saat pembinaan wali kelas kita
lakukan pendalaman. Artinya ini tidak saklek gitu, tidak terus-terusan ini. Boleh kita revisi lagi dengan siswa atau boleh kita perbaiki lagi, kita melakukan refleksi dengan teman-teman. Selama misalkan 1 bulan kita melakukan pembinaan wali kelas, kira-kira mungkin ada kasus atau perilaku negatif yang dilakukan oleh murid yang tidak sesuai. Nanti kita lakukan diskusi bersama. Jadi kalau menurut saya ini langkah yang nantinya akan membuat kita sebagai wali kelas lebih mudah untuk melakukan restitusi kepada murid. Ya. Baik, terima kasih. Nah, ini contoh yang saya dapatkan di modul atau di LMS tentang contoh keyakinan. Ini misalkan keyakinan kelas 7. Nanti kita tempelnya seperti ini. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua barang dan semua orang dan barang milik orang lain. Bisa kita lampirkan kalimat seperti itu sesuai dengan kesepakatannya. Nah, selanjutnya, jadi kalau ini adalah tahapan menciptakan program kebajikan. Jadi kalau di lingkungan yang lebih besar dari kelas, lingkungan sekolah, nanti nilai-nilai kebajikan yang kita rumuskan itu harus sesuai dengan visi. Misalkan visi sekolah kita itu ada. Mungkin sama dengan tata tertib ya? Iya. Bahasanya bukan tata tertib. Iya, lebih. Tingkat tinggi ini. Iya. Iya. Kebajikan namanya ya? Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Oke, kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking. Oke. Ice breakingnya karena ya saya guru olahraga, jadi kita ada bergeraknya ya. Oke. Ya. Kita sekarang menggunakan telunjuk tangan kanan membuat angka dari 1 sampai 5. Oke, ketika saya menyebutkan 1, Bapak Ibu mohon untuk melakukan 1. Ya, silahkan berarti dari atas ke bawah. Oke, Bapak Ibu kita mulai. Siap? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke, terima kasih. Itu untuk yang tangan kanan. Sekarang kita melakukan dengan tangan kiri. Ya. Oh iya, Bapak Ibu. Oke, sekarang menggunakan tangan kiri. Ya, oke, siap. Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bagus sekali. Oke, sekarang kedua tangannya. Tangan kanan seperti menulis seperti biasa, tidak terbalik. Tapi tangan yang kiri harus terbalik. Anggap saja cerminannya. Oke, kita beranggapan yang tangan kanan itu kita sebagai guru, yang kiri itu sebagai murid. Bagaimana kita menuntun murid, ceritanya seperti itu ya. Kita menuntun, kita bisa mencerminkan bahwa kita bisa menuntun murid. Oke, siap. Tangan kiri kebalikannya ya, karena ini cerminan kebalikan. Oke, siap. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih. Ada di bagian angka yang mana yang paling sulit? 5. Ada juga yang 4. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Lekukannya berbeda. Kenapa Bang Hadi? Oke. Ya, lumayan sulit ya. Berarti kita menuntun tangan kiri kita ya. Ya. Oke, filosofinya seperti ini Bapak Ibu. Mohon izin. Tangan kanan tadi kita sebagai guru, tangan kiri tadi sebagai murid. Kita menuntut siswa, kadang kita mudah untuk melakukan seperti angka 1, mudah kan? Ya. 2 mulai agak lakukannya berbeda. 3, 4 dan 5 juga. Ya, mungkin kita di sekolah hampir sama dengan seperti itu.
angka tersebut, bisa 1 sampai 100 juga bisa. Ya, ada murid yang bisa diatur, ada murid yang sedang, ada yang murid yang sulit diatur. Tapi bagaimana caranya kita bisa menuntun, bisa seimbang ya antara tangan kanan dan kiri? Mungkin seperti itu, Bapak Ibu, untuk filosofinya. Oke, terima kasih untuk semuanya Bapak Ibu. Itu hanya speak aja ya. Oke, selanjutnya terkait kebutuhan dasar manusia. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan, mohon izin. Mungkin kita di sini hidup, pastinya kita membutuhkan apa-apa ya, semuanya ya kita butuh, termasuk makanan. Apakah itu kebutuhan, Bapak Ibu? Kebutuhan. Oke, mungkin saya tanya ke Bu Epi. Bu Epi sekarang membutuhkan apa, Bu Epi? Uang. Butuh uang. Oke, nanti masuknya itu ke apa ya? Nanti di sini kita akan jelaskan ya, kebutuhan uang itu masuknya ke mana sih? Ya, apakah bertahan hidup? Apakah kesenangan? Ya, apakah misalkan kebebasan? Oke, baik, terima kasih Bu Epi. Satu lagi, boleh Ibu Ipat. Bu Ipat sekarang butuh apa sih Bu Ipat? Butuh kasih sayang? Ya, butuh hebat sekali Bu Ipat. Ya, terima kasih Bu Ipat. Butuh ilmu yang banyak ya. Oke, baik, terima kasih. Ya, atau butuh mobil Bu Ipat? Butuh ya. Oke. Siap. Terima kasih ibu-ibu. Ya. Selanjutnya terkait kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan manusia adalah ya segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Tadi ya Bu Epi butuh uang katanya. Ya, itu nanti masuknya ke bertahan hidup ya. Ya, bertahan hidup itu berarti kalau keuangan ya. Kalau ilmu tadi, ilmu yang banyak katanya Bu Ipa tadi masuknya kemana kira-kira ya? Bertahan hidup juga ya, karena kita hidup di sini ya butuh ilmu ya. Gitu. Oke, baik, selanjutnya. Oke, yang tadi. Nah, oke, selanjutnya kebutuhan dasar manusia ya di sini menurut Dr. William Glasser ya. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Nah, tadi ya contohnya tadi uang, yaitu untuk bertahan hidup ya. Kebutuhan fisiologis, kesehatan, rumah dan makanan, ya biologis atau reproduksi, yaitu termasuk ke bertahan hidup. Nanti ada contoh-contohnya juga. Selanjutnya penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya di sini dijelaskan ya keinginan untuk dianggap berharga, kekuatan untuk mencapai sesuatu, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki harga diri. Nanti ada contoh-contohnya dari murid ya terkait nanti penguasaan. Selanjutnya kesenangan. Apakah kita butuh kesenangan, Bapak Ibu? Ya, sangat butuh ya. Ya, kita butuh sekali untuk kesenangan ya, entah itu berlibur, ya. Terus apalagi kesenangan itu? Belanja, shopping, check out ya. Iya. Iya, itu termasuk kesenangan ya. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, ya kita ada libur ya Sabtu dan Minggu ya, mungkin ya kita butuh ketawa ya. Seperti Ibu Hijrah ya, info ketawa di mana ya? Iya. Kita gabung dengan ya ketawa-ketawa ya. Oke, itu untuk kesenangan. Nah, selanjutnya untuk kasih sayang dan rasa diterima. Apakah kita butuh kasih sayang? Butuh banget ya, dari orang tua yang pastinya, ya dari suami atau istri ya, dan anak-anaknya ya, mungkin itu ya. Kita sangat butuh itu sekali ya. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima, kebutuhan tetap terhubung dengan orang lain, gitu ya. Dengan orang lain pun ya kita kasih sayang butuh dan rasa diterima ya, gitu. Selanjutnya satu lagi kebebasan, ya. Apakah kita butuh
bebas Bapak Ibu? Butuh. Dalam hal apa ini kebebasannya ya? Bebas memilih? Ya boleh bebas memilih. Ya boleh bebas memilih pemimpin. Boleh bebas memilih gaun. Atau boleh bebas memilih check out. Boleh. Iya, dibebaskan sama suami check out sebanyak-banyaknya. Ya gimana Miss? Miss? Bebas mengambil duit di suami, gimana itu ya? Udah sama itu ya? Ya kalau bilang ya, kalau diizinin ya mungkin ya tidak apa-apa ya. Ya. Tapi dilarang tidak izin ya, itu. Oke, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, itu kebebasan memilih ya. Jadi kita ya butuh kebebasan ya, tapi milih ya dalam arti kita memilih apa dulu nih ya, tidak dalam keburukan ya. Oke. Selanjutnya, baik ini terkait kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ya, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, contoh kasus di sini, Budi ketika ditanya oleh Ibu Siti ya, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang ya, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Budi yaitu apa? Kebutuhan bertahan hidup ya, tadi dengan makanan ya. Oke, baik itu. Selanjutnya di sini terkait kasih sayang dan rasa diterima ya. Kita tadi membutuhkan kasih sayang ya dan rasa diterima. Terkait kebutuhan ini yaitu kebutuhan psikologis ya, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial ya, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok ya. Kebutuhan ini yang meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, teman ya, keluarga ya, pasangan hidup, teman kerja ya, bisa ya binatang juga ya, karena kita memelihara ya, itu memelihara burung ya, boleh memelihara burung, boleh ya, binatang apapun ya kita memelihara ya, boleh ya. Ya oke. Selanjutnya ini terkait penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, nanti ada contohnya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil ya, diakui atas prestasi dan keterampilan kita ya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri ya. Kebutuhan ini ya dianggap ya berharga ya, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian yang kompeten, diakui, dihormati ya. Itu. Selanjutnya, nah untuk kebebasan ya, kebutuhan akan pilihan ya. Ya, ini kebutuhan akan kemandirian ya, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup ya. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi yang menginginkan pilihan ya. Anak-anak juga di kelas ya, bebas ya memilih ya, terkait tadi keyakinan kelas, mereka membuat keyakinan kelas tidak ditekankan oleh kita ya. Mereka boleh membuat misalkan aturan ya yang kita nanti sepakati bersama-sama ya, dalam arti ya aturan yang mengembangkan mereka nanti ketika dalam proses pembelajaran, yang misalkan tadi dari kebersihannya ya, ketika proses pembelajarannya harus serius atau tidak boleh bercanda ya, mungkin bisa seperti itu, nanti akan memilih mereka ya. Jadi dibebaskan dulu ke mereka, nanti kita sepakati bersama-sama. Oke, ini untuk kesenangan ya, kebutuhan untuk merasa senang. Kita sangat butuh sekali untuk kesenangan ya, kita tertawa ya dengan
hari mungkin cemberut ya, sedih terus ya, tidak ada tawanya ya. Anak-anak ini ya kita di sekolah ya mungkin ya sangat membutuhkan sekali ya, karena ini untuk hiburan mereka juga ya, tawa canda ya. Tapi ya ada waktunya juga ketika di kelas ya mereka bisa menyesuaikan ya. Oke, Bapak Ibu, mohon izin untuk menjawab kalimat yang ada di depan ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Termasuk kebutuhan apa kalimat itu? Kesenangan. Kenapa kesenangan? Oh iya, karena senang ya main kejar-kejaran ya dengan ibu guru ya, seru gitu ya. Ya, jadi ini ya ini masuk kesenangan ya. Ya, kejar-kejaran dengan ibu gurunya, mungkin ini masuknya ke anak SD ya atau anak TK, SMP udah mulai malu ya. Ya, SMA tahu udah gak mau lagi itu mah ya, gengsi ya. Oh, iya, ibu gurunya dikejar-kejar ya, belum mengumpulkan tugas gitu. Oh, guru-guru ya yang ngejar murid ya, belum ngerjain tugas. Ya Allah ya. Terima kasih. Oke, jawabannya apakah? Oke, kesenangan ya. Ya, aku di situ itu namanya Bimo ya. Jadi dia mencari kesenangan karena mungkin di rumah tidak ada yang diajak bermain ya. Di sekolah ada bu guru, jadi ibu guru jadi ini ada tujuannya ya. Iya, jadi ibu guru yang diajak bermain ya. Iya, gitu. Oke, selanjutnya ada kalimat lagi nih Bu, Bapak Ibu. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Apa itu? Masuknya ke kasih sayang. Coba kita lihat. Oke, jawabannya tepat sekali. Oke, terima kasih. Kasih sayang. Kenapa? Bimo mencari kasih sayang karena dia tahu gurunya sangat memperhatikan dia. Iya, Ibu. Oh, gimana ya? Pak Didin, coba bisa dicontohkan. Ayo, sayang. Oh iya. Oh, WA ya. Iya, ada. Iya. Udah ngerjain tugas belum gitu ya. Iya. Jangan lupa belajar gitu ya. Oh. Kalau langsung biasanya dilihatin sama pacarnya. Oh gitu. Iya. Kalau gimana Pak Din? Kalau misalkan hati-hati ya pulangnya, gimana itu? Apa itu maksudnya ya? Kasih sayang. Oh, udah makan belum? Udah sarapan belum? Itu kasih sayang. Tuh. Tapi sayang di jalannya. Iya, tapi saya udah sholat duhur belum gitu ya. Iya. Ya gimana ya? Ya boleh untuk ya ini karena termasuk kasih sayang gitu ya. Oh, ke siapa? Ke muridnya. Mungkin kata sayang itu apa ya? Kata sayang itu mungkin lebih dalam ya, bisa. Jadi kita harus ya menjaga juga gitu ya. Ya. Dengan kata-kata itu gitu, harus bisa menempatkan juga. Ya, Mona sayang mana? Ya. Mungkin kalau anak SD atau TK ya mungkin karena mereka anak-anak sangat apa ya? Kata-kata yang seperti itu ya sangat membutuhkan gitu ya. Ya nggak baper gitu karena mereka ya belum di situ gitu ya. Oke. Gimana itu untuk gadget ya? Oh iya itu kita harus mengontrol juga ya kepada anak-anak kita terkait gadget ya. Ya dan di sekolah juga ya kita mengarahkan ya terkait gadget, yang mengarahkan kata-kata yang seperti itu pantas atau tidak gitu, dan bisa menempatkannya di bagian mana.
Oke, selanjutnya, ya, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Ya, maksudnya apa ini? Bodoh. Iya, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Tadi kata mem. Ya, gurunya yang ngejar murid ya, ngejar belum ngerjain tugas. Apa ini maksudnya? Coba kita lihat. Oke, masuknya ke penguasaan. Kenapa alasannya? Ya, karena dia merasa hebat ketika berhasil membuat gurunya ngejar. Iya, bagus, berarti muridnya seperti itu gitu ya. Iya, berarti berhasil gitu ya. Berhasil muridnya bisa membuat gurunya mengejar-ngejar dia. Iya, jadi Aska juga ya berhasil ya membuat mamanya. Iya, hal ini memenuhi kebutuhan dasar Bimo akan penguasaan ya, Bapak Ibu ya, mungkin seperti itu ya. Selanjutnya ada lagi, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, bosan itu maksudnya kebebasan. Ya, oke, kita lihat. Oke, ternyata jawabannya kebebasan. Kenapa? Nah, ya, bisa jadi hobi Bimo bukan mewarnai, namun di bidang yang lain. Ya, jadi murid, ya butuh kebebasan untuk memilih, Bapak Ibu. Ya, bebas memilih, Bapak Ibu, karena sekarang kan kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka berkaitan dengan bakat dan potensi siswa. Ya, mereka bisa memilih ya terkait potensi mereka. Ya, iya maka Ibu. Oh, main kejar-kejaran, ya. Ya, nanti kita cari contohnya. Gimana ya? Dirman mengejar-ngejar si Iqmal. Oh, Andini. Karena apa ini alasannya dulu? Nilai. Mungkin Andini nilainya bagus. Karena belum tentu ke nilai ya. Mungkin ngejar-ngejarnya karena apa lagi nih? Oh, mau dikasih hadiah. Iya, bukan Andininya yang butuh, Pak Dirman ternyata ya butuh Andini ya. Ya mungkin untuk perlombaan biasa jadi seperti itu. Iya, silakan Bu Dian. Iya. Kenapa kamu mengerjakan tugas? Saya nggak suka sama program ibu. Terus gimana kita menerimanya? Namanya kebebasan, dia boleh dikejar. Oh. Dikejar, Bu. Ya, mangga Ibu dia. Iya, boleh. Bismillah. Izin bertanya Pak Dot. Ya, mangga Ibu dia. Kalau misalkan di kelas Ya. kita kasih tugas, kemudian ada anak yang tidak mengerjakan. Ya. Nah, kita tanyakan, nah kenapa kamu nggak ngerjakan tugas? Dia jawab, saya nggak suka sama materi ini Bu, atau pelajaran ini Bu. Nah, lalu gurunya menjawab apa Pak? Karena dia tahu saya ini punya kebebasan, bisa memilih mata pelajaran mana atau hobi apa yang dia sukai. Oh. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dia. Luar biasa. Oke, terkait tadi kebebasan memilih ya Bu Dia ya, karena muridnya tidak suka kepada gurunya. Kita karena guru punya strategi ya. Strategi dalam pendekatan. Mungkin kita panggil anaknya terlebih dahulu, kita bicarakan pelan-pelan, kita pendekatan apa yang membuat dia tidak suka, ya, apa yang membuat dia malas, misalkan belajar apa ya, belajar A misalkan ya. Nah, di samping itu setelah kita mencari apa penyebabnya, nah kita di situ memberi motivasi. Setelah anaknya berbicara,
oh karena gurunya ini, oh karena gurunya itu, karena terlalu ini, karena terlalu itu. Nah, di samping itu, nah kita harus memberi motivasi. Kita karena guru ya selalu menuntun, karena membimbing, kita memberikan kepada murid meskipun itu tidak suka. Tugas kita yaitu mengarahkan, menuntun siswa. Ya, bagaimana caranya nanti di akhir meskipun dia tidak suka aja kita mengarahkan terlebih dahulu. Ya kan, karena dia murid yang sifatnya berkembang ketika pembelajaran. Sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu budaya positif yang terakhir, yaitu mengenai segitiga restitusi. Ini berkaitan, masih nyambung ya dengan tadi yang sudah disampaikan sebelumnya ya, restitusi. Beberapa kali kita sudah mendengar kata restitusi ya. Tadi Bu Amel juga sudah menyampaikan restitusi ya. Selanjutnya juga ada kontrol, posisi kontrol, mohon maaf. Jadi dari tadi kan sudah belajar ya teorinya apa sih restitusi seperti itu. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana caranya melakukan restitusi. Dari tadi sudah ada beberapa Bapak Ibu yang bertanya ya, Pak Anjar juga bagaimana kita mempraktekannya. Kemudian Bu Diah juga tadi bertanya juga mengenai kebebasan gitu ya, kebebasan seorang murid. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan, bisa memberikan kebebasan kepada siswa. Jadi sebetulnya ini segitiga restitusi lah yang jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu sebetulnya bisa terjawab di sini. Karena memang di sini mencakup semua materi yang sudah tadi disampaikan Bu. Baik, kita lanjutkan ya segitiga restitusi. Next. Oke. Nah, restitusi ini sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Amel. Tujuan dari restitusi sendiri adalah untuk membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi di segitiga restitusi ini, posisi yang kita gunakan dalam melakukan segitiga restitusi adalah posisi kontrol guru, yaitu posisi manajer. Tadi Pak Dodi sudah jelaskan bahwa ada 5 posisi kontrol guru. Posisi manakah yang paling efektif untuk kita gunakan? Tadi sudah mau mencoba yang sebagai teman katanya ya, kemudian sebagai pemukul kita sudah sering melakukan. Kemudian juga ada tadi sebagai pembuat merasa bersalah dan pemantau. Kemudian yang terakhir ada posisi kontrol manager. Nah, yang mana sih yang paling tepat kita gunakan ya? Jadi yang paling baik kita gunakan, yang paling efektif adalah posisi kontrol manager. Karena keempat yang tadi itu ya, selain yang manajer ini itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Mungkin tadi Bapak pengen menggunakan posisi kontrol sebagai teman. Bagus sih sebagai teman, kita bisa dekat dengan murid. Kemudian juga termasuk ke dalam posisi kontrol yang bersifat positif ya, karena bisa dekat dengan murid. Akan tetapi juga ternyata memiliki dampak negatif. Jadi kalau kita menggunakan posisi kontrol sebagai teman, itu hanya akan membuat murid hanya takut kepada guru tertentu saja, hanya tergantung kepada guru tertentu. Ya, jadi dia tidak bisa mandiri seperti itu. Jadi yang lebih efektif adalah menggunakan posisi kontrol manager. Oke, dilanjut. Nah, kita lanjut ke segitiga restitusi ya. Jadi menurut Diane Gosen ya, dalam bukunya Restitution tahun 2001 ini merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, yaitu namanya segitiga restitusi atau restitution triangle. Jadi sebetulnya segitiga restitusi ini mungkin dari Bapak Ibu juga sudah pernah ada yang melakukan ya, karena beberapa guru sudah pasti melakukan hal ini dalam menangani kasus atau permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Hanya saja mungkin kita belum tahu gitu teorinya, namanya itu ternyata yang sudah kita lakukan adalah segitiga restitusi gitu. Atau mungkin ada beberapa tidak semua tahapan yang dilakukan, hanya 1 atau 2 tahapan dari segitiga restitusi sudah pernah dilakukan oleh kita semua gitu. Saya tidak mengetahui teorinya. Dilanjut. Nah, proses dari 3 tahapan restitusi ini berdasarkan pada prinsip utama teori kontrol. Jadi ada 3 langkah dalam melakukan tahapan restitusi ya. Yang pertama ada menstabilkan identitas ya. Nah, di sini teori kontrolnya adalah pada tahap menstabilkan identitas
kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi pada tahapan menstabilkan identitas ini tentu setiap manusia itu akan melakukan yang terbaik. Sebenarnya pada saat mereka melakukan kesalahan, mereka akan merasa pada dirinya bahwa oh, saya sudah mengalami kegagalan. Nah, itu apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Jangan sampai kita malah memberikan kata-kata kalimat yang justru akan merasa murid itu semakin gagal gitu. Sebetulnya pada saat murid kita melakukan kesalahan, dia juga menyadari gitu. Oh iya, saya salah sebenarnya gitu. Ya, mudah-mudahan murid kita yang menyadari. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, pada tahap yang kedua ini, teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki alasan. Nah, jadi pada saat anak melakukan tindakan yang salah, itu biasanya mereka memiliki alasan tertentu gitu ya. Jadi mereka melakukan melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran karena ada alasan tertentu. Alasannya apa? Saya yakin Bapak Ibu selama menangani kesalahan siswa pasti kita sudah pernah sering bertanya, kira-kira kenapa alasannya kamu terlambat ke sekolah gitu kan ya? Nah, berarti kan Bapak Ibu sudah melakukan restitusi sebetulnya ya, secara tidak langsung sudah melakukan restitusi gitu, meskipun kita belum tahu teorinya seperti itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini masih nyambung juga dengan materi keyakinan kelas tadi ya, karena kita sudah membuat keyakinan, kita sudah membuat kesepakatan kelas, maka di situ kita bisa menanyakan kembali kepada murid ya mengenai keyakinan kelas yang sudah kita sepakati seperti apa. Nah, di sini teori kontrolnya yaitu kita semua memiliki motivasi internal. Karena harapan kita Bapak Ibu mengenai budaya positif di sini adalah tidak hanya murid itu benar-benar mau melakukan perubahan, mau melakukan nilai-nilai kebajikan, mau mengikuti keyakinan kelas itu berdasarkan motivasi internal, motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam dirinya, bukan karena takut hukuman, bukan karena paksaan, bukan juga karena reward atau penghargaan. Jadi benar-benar dari dalam diri anak seperti itu. Nah, ini segitiga restitusi juga ya. Sebelumnya marilah kita tonton dulu video berikut ini. Suaranya ada ya? Bu Belinda, wali kelas fase F6, mendapat laporan dari guru piket bahwa Bambang beberapa kali datang terlambat ke sekolah, sehingga Bu Belinda pun karena saya suka begadang Bu, dan suka bermain game. Lalu saya bangun kesiangan Bu. Masih ingat tidak? Ingat Bu. Kelas apa yang suka kamu lakukan? Keyakinan kelas tentang kedisiplinan dan saling menghargai. Disiplin dan saling menghargai itu penting. Sangat penting loh Bu, karena dengan disiplin saya bisa lebih menghemat waktu, dan dengan saling menghargai saya dapat menghargai guru yang mengajar dan tidak ketinggalan pelajaran. Betul sekali Bambang, dengan kamu melakukan disiplin, kamu bisa lebih menghemat waktu, menghargai waktu, dan saling menghargai teman-teman. Selain itu juga kamu bisa mengerjakan sesuai dengan tugasnya ya, dan tidak menumpuk pekerjaan seperti itu. Iya Bu, saya sangat menyesal sudah datang terlambat ke sekolah. Saya minta maaf Bu. Baik Bambang, perbuatan kamu sudah sangat baik sekali dengan meminta maaf. Lalu selanjutnya menurut kamu apa yang harus dilakukan untuk Bambang dari sekolah? Mungkin saya bisa melakukan tidak begadang dan tidak bermain game lagi. Kalaupun bermain game lagi, itu hanya di hari libur saja. Itu adakah hal lain yang bisa kamu lakukan? Saya akan meminta alarm di HP saya dan meminta ibu saya untuk membangunkan di pagi Bu. Baik Bapak, Ibu rasa kamu sudah menemukan solusinya, dan Ibu juga akan berkomunikasi dengan orang tua kamu agar kamu tidak kembali datang ke sekolah terlambat. Oke, sekarang silakan kamu kembali ke kelas ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bang.
Kasus kedua yaitu menyontek ketika Oke, baik Bapak Ibu. Jadi itu sekilas ya cuplikan video mengenai praktek restitusi kepada siswa pada saat siswa melakukan kesalahan di kelas. Tadi Bapak Ibu bisa melihat ya dan mendengar mungkin ya percakapan antara guru dan murid tersebut. Jadi sebetulnya segitiga restitusi itu merupakan suatu dialog Bapak Ibu ya. Dialog yang dilakukan oleh guru dengan murid ya, sehingga menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian yang paling penting adalah pada saat murid itu dapat memberikan solusi. Jadi itu yang dilakukan oleh murid ya di segitiga restitusi ini. Jadi murid harus bisa memberikan solusi atas kesalahan yang sudah dilakukan. Nah, selanjutnya di sini ada segitiga restitusi ya. Di sini bagannya seperti ini ya, Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu di sisi yang pertama ada menstabilkan identitas ya. Dari video tadi mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin tadi kurang jelas ya, tapi ada yang terdengar tidak mengenai sisi yang pertama, menstabilkan identitas. Ada nggak kata-kata menstabilkan identitas tadi? Ada ya. Menstabilkan identitas itu artinya kita mengatakan bahwa kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Tadi di sana di video tadi saya juga mengatakan bahwa oke, Bang Ibu juga dulu waktu sekolah pernah kesiangan ke sekolah gitu kan. Tapi yang penting adalah bagaimana kamu menyikapi kesalahan kamu. Bagaimana kamu mencari solusi atas kesalahan yang sudah kamu lakukan. Jadi kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan hal ini. Itu adalah kata-kata di menstabilkan identitas di sisi segitiga restitusi yang pertama ya. Kemudian sisi yang kedua ada validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan di sini artinya adalah setiap anak, setiap manusia individu itu pasti memiliki kebutuhan kebutuhan dasar. Ini sudah dijelaskan sebelumnya ya mengenai 5 kebutuhan dasar. Jadi kadang murid atau anak itu melakukan kesalahan karena memang mereka tidak terpenuhinya, tidak tercukupinya kebutuhan dasar yang mereka miliki. Tidak tercukupinya kebutuhan dasar mereka gitu. Akhirnya mereka melakukan kesalahan. Contohnya di sana kalau misalnya kita menemukan ada murid yang suka usil di kelas atau misalnya dia mengambil barang milik temannya. Ada juga murid yang suka mengganggu di kelas. Nah, sebetulnya itu bisa jadi karena murid tersebut tidak terpenuhinya kebutuhan dasar apa kira-kira? Kalau yang mencari perhatian seperti itu. Kasih sayang ya. Berarti dia kekurangan atau tidak terpenuhinya kebutuhan kasih sayang. Maka dari itu pada sisi yang kedua ini kita lakukan validitas kebutuhan gitu ya. Jadi kita tanyakan alasannya apa? Kenapa kamu melakukan hal ini? Seperti itu. Adakah cara lain yang lebih efektif misalnya untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang ketiga adalah nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati dan kamu ingin menjadi seperti apa. Nah, pada sisi yang ketiga ini kita akan tanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat, yang sudah kita sepakati, seperti yang tadi sudah disampaikan ya, bagaimana kita cara membuat keyakinan kelas. Tadi Bapak Ibu sudah demonstrasi, sudah praktek ya bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Nah, nanti itu bisa dipraktekkan di segitiga pada saat menangani siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Pada video tadi sudah ada juga ya Bapak Ibu ya, ada kalimat situ guru mengemukakan kalimat kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat gitu kan ya, ada seperti itu. Oh iya ingat Bu katanya, kata si Bambang, yaitu disiplin katanya. Nah, berarti kan dia sudah kalau kita sudah membuat keyakinan kelas di dalam kelas, otomatis pada saat dia membuat kesalahan, nah kita bisa tanyakan kembali, kamu masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita buat gitu? Oh keyakinan kelasnya disiplin Bu, yang kamu langgar, yang saya sudah langgar. Jadi dia akan menemukan solusi dari kesalahan yang sudah dia lakukan gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini sebenarnya hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi intinya pada sisi bagian dasar dari segitiga restitusi ini tujuannya adalah mengubah identitas anak
dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses gitu ya. Jadi jangan malah kita pada saat mereka melakukan kesalahan tidak justru malah menjadi posisi kontrol penghukum, melakukan menghardik, mencaci maki. Justru dengan seperti itu mereka akan semakin down gitu ya, semakin jatuh dan merasa gagal seperti itu. Tapi justru harus ya kita harus membuat anak, mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses seperti itu. Nah di sini ada beberapa kalimat efektif yang bisa kita gunakan pada saat menstabilkan identitas, seperti misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa gitu. Tidak ada manusia yang sempurna, yang ada yang sempurna. saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu gitu misalnya. Kemudian ayo kita bisa selesaikan ini bersama-sama anak-anak gitu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian ya kalau sekali 3 kali ya. Memang ya Bapak Ibu, saya yakin sulit mungkin ya dalam menerapkan. Kami juga di sini masih dalam proses belajar, tapi ini berdasarkan ilmu yang saya dapatkan seperti itu. Dan tentunya ya kita mempelajari ya dan ingin mencoba menerapkan di kelas, dan memang sudah mencoba kita terapkan ya Bapak Ibu ya di sini. Selanjutnya next. Nah di sini yang kedua, tahap yang kedua yaitu validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah tadi ya. Nah di sini membantu murid mengenali basic need dan kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika mereka melakukan kesalahan. Tadi itu ya sudah saya katakan bahwa pada saat anak melakukan kesalahan itu sebetulnya karena mereka tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar, yaitu power, freedom, love and belonging, fun and survival gitu. Nah di sini ada kata-kata yang bisa kita gunakan pada tahap yang kedua ini, yaitu kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk. Jadi pada saat anak misalnya ada yang mencontek nih di kelas, kemudian marah, tarik bajunya sampai hampir mau berantem misalnya. Nah itu kita bisa mengatakan pada tahap yang kedua, mungkin kamu bisa saja melakukan lebih parah dari ini. Iya ibu tahu kamu pasti kecewa, teman kamu sudah mencontek misalnya. Kemudian kita bisa katakan kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk. Ini kamu sudah mulai menahan sabar ya dengan hanya menggebrak meja saja, tidak sampai memukul gitu. Jadi itu tahap yang kedua bisa seperti itu. Kemudian kalimat lainnya misalnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah ini sudah sering kita lakukan mungkin ya Bapak Ibu ya pada saat menghadapi anak. Kemudian bisa juga kata-katanya yaitu kalimatnya yang lain, apa yang penting bagi kamu. Atau kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang harus baru. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul misalnya. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok hari? Nah itu kata-kata yang bisa kita gunakan pada tahap yang kedua. Selanjutnya, nah yang ketiga ini sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan ya. Nah di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah kalimatnya di sini guru bisa berkata apa nilai yang kita percaya di kelas di sekolah kita gitu. Kalau misalnya kita dari awal sudah membuat keyakinan kelas seperti yang tadi misalnya sudah pasti nilainya kebersihan, berarti pada saat anak membuang sampah, nah kita bisa melakukan restitusi, kita panggil anaknya, misalnya kamu mau buang sampah ya kemarin gitu kan, kita lakukan restitusi di situ, karena kan kita sudah punya keyakinan kelas tentang kebersihan misalnya. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, nah ini juga di keyakinan kelas ya. Kelas yang ideal itu yang seperti apa sih? Nah itu bisa kita tanyakan. Kemudian kamu ingin menjadi anak yang seperti apa dan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu. Kemudian kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah itu adalah beberapa kalimat yang bisa kita kita gunakan ya pada saat melakukan segitiga restitusi tahap yang ketiga, tahap menanyakan keyakinan. Nah ini disiplin positif ya. Jadi garis besar ya dari yang tadi sudah kita jabarkan dari awal ya sampai akhir ya, jadi mengenai budaya positif ini.
budaya positif ini berdasarkan teori kontrol atau teori pilihan. Sebetulnya kita memang tidak bisa mengontrol orang lain, yang bisa mengontrol diri kita itu ya hanya diri kita sendiri gitu ya. Seperti yang sudah dipraktekkan oleh Bu Diah dan Bu Nita, sekeras apapun Bu Nita berusaha untuk merayu Bu Diah untuk mengeluarkan isi kertas yang ada dalam genggamannya, tapi kalau Bu Diah memiliki kontrol diri pada diri yang sangat kuat, ya tidak akan diberikan gitu apapun imbalannya. Mau imbalan haji umroh pun sepertinya tetap ditahan Bu Diah ya, seperti itu. Jadi memang hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri seperti itu. Begitu pula dengan murid, karena tujuan dari budaya sendiri adalah untuk menciptakan murid yang mandiri dan merdeka seperti itu. Nah, selanjutnya di sini semua perilaku ya itu pasti memiliki tujuan. Ada teori motivasi ya. Untuk teori motivasi di sini teori motivasi yang pertama untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Dan tentunya ketiga teori motivasi itu adalah tujuannya untuk mencapai nilai-nilai kebajikan yang universal ya. Kemudian kita akan melanjutkan dengan keyakinan kelas. Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu ya mengenai disiplin positif, mengenai budaya positif yang sudah kita paparkan pada kesempatan hari ini. Karena kebetulan saya juga moderatornya ya Bapak Ibu ya. Jadi langsung saja mungkin sama saya. Tadi saya yang membuka juga ya. Karena waktunya tidak memungkinkan Bapak Ibu. Oh ya, ada yang sisi tanya jawab. Iya, silakan Bapak. Jadi ini kan awalnya kita ini hanya sebagai peserta untuk mendapatkan sertifikat. Ya, sehingga kawan-kawan semua juga belum tahu apakah sepakat atau tidak dengan pelaksanaan ini di kelas kita. Nah, maksud saya begini, kita harus menyepakati ini tidak lanjut, kemudian tawarkan ke sekolah, apakah kita ini mau menggunakan disiplin secara hukuman, selanjutnya yang kedua menggunakan sebelum restitusi apa? Yang kedua? 5 posisi kontrol. Ya, karena ada 3, ada hukuman, hukuman, penghargaan, restitusi. Konsekuensi. Ya, maksud saya itu, apakah mau konsekuensi, apakah mau restitusi? Itu kan perlu ada kesepakatan semua nih. Tidak bisa perorangan personal, nanti timbulnya muncul kata ibu tadi. Ada guru nu hayang ka dieu, nu hayang ku ieu bae, sehingga enggak jalan. Nah, itu seperti itu. Maksud saya ini juga harus ditindak. Ini ibu bapak ini harus menindaklanjuti nih yang sudah menggunakan guru merdeka. Siapa nih? Nah, itu yang punya tanggung jawab orang mengenai penerapan disiplin positif di sekolah ini. Penting nggak gitu loh ini? Kalau menurut bapak ini penting, ayo kita ajarin saya gitu maksudnya. Sampai membentuk satu sistem kayak sistem kontrol ya, yang menggunakan ini gitu. Jangan sampai yang separuh mengadengekeun, separuh mantu, separuh datang, separuh mantu, kan nggak jelas nanti pembentukan karakter pada anak. Di visi misinya Bu itu bukan ada pembentukan karakter ya? Apa itu yang bawah? Kayaknya harus diganti juga itu. Visinya. Visi kita mewujudkan Itu bertentangan dengan lagu Adiwiyata, itu bertentangan itu. Jadi kalau mau bareng apa? Terus unggul bidang akademik non akademik. Terus berbudaya disiplin. Seharusnya berkarakter kan. Sekarang kan udah merdeka nih. Ganti tuh berkarakter dan bukan beralhaqul karimah. Apa? Di lagu Adiwiyata itu. Peduli lingkungan. Bukan. Nyanyi dulu. Lagu Adiwiyata, lagu Pak Ade Suparta itu apa? Itu maksud saya bahasanya kan kalau alhaqul karimah itu bahasa Arab ya. Kita kan maksud sesuaikan lah gitu. Nah, maksud saya ini tadi saya sepakat dengan Ibu tadi disinkronkan dengan visinya
Dan ini kalau kita sepakat semua. Nah ini harus dirakarkan gitu loh. Jangan sampai setelah ini dapat sertifikat selesai. Nah ini saya merasa penting menurut saya. Walaupun memang maaf nih, tingkatan yang ketiga ini kalau di Islam ini sulit nih. Kalau di Islam itu kan ada dipaksa karena kewajiban, karena kebutuhan. Nah ini kan udah karena kebutuhan ini. Kalau saya salah itu bukan karena kebutuhan, karena kewajiban. Belum baru tingkat di situ tingkatannya maksud saya. Karena nilai literasi saya terhadap Quran, nilai literasi saya terhadap agama belum nyampe ke situ. Bahkan di bawah itu, karena situ masih kelompok Iqbal. Islam, ya. Iqbal itu Islam baru belajar. Bagi saya gitu. Maksud saya begitu, Bu. Literasinya ibu udah terapkan tuh. Saya cocok juga tuh. Karena untuk sampai ke sini tanpa literasi anak-anak nggak paham, Mbak. Narkoba itu bahaya kata siapa? Kan kata pelajar. Kalau ilmunya nggak ada ya nggak narkoba dihantam aja. Kebersihan sehat, kaitan dengan kebersihan sehat. Kalau dia nggak tahu bahwa sehat itu kaitan dengan kebersihan dengan sehat. Kalau nggak belajar ya nggak bisa juga. Kalau nggak baca nggak bisa juga. Maksud saya ini keterkaitan literasi dengan ini. Kalau mau, ayo kita bareng-bareng diterapkan sekolah, tapi dengan catatan sepakat sekolahnya. Guru-gurunya sepakat, mau nggak? Kemudian raker lah, gitu. Jangan jelas ini selesai dia dapat sertifikat, ya. Seperti itu maksud saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih. Ya memang seharusnya memang seperti itu ya. Jadi memang walaupun sebetulnya kami di sini berkaitan dengan tugas aksi nyata pada modul 1.4 ini, sebetulnya harapan kami juga sangat besar sekali bahwa budaya positif ini dapat bisa diterapkan di sekolah kita tentunya. Karena kami pun capek-capek ikut CGP juga untuk sekolah gitu. Untuk kemajuan sekolah tentunya gitu ya. Jadi harapan kami selain untuk memenuhi tugas yang tentunya yang paling utama adalah centang hijau bagi kami gitu ya di LMS untuk melakukan tugas ini, untuk melakukan penyebaran budaya positif di sekolah. Tapi yang kami harapkan juga lebih dari itu bisa mengajak rekan-rekan sejawat semuanya yang ada di sekolah, Bapak Ibu guru, Dewan Guru tentunya bisa ikut melakukan budaya positif seperti ini kira-kira. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin ada kalau ada waktu gitu ya, ada waktu kita bisa sharing mungkin lebih pribadi lagi. Misalnya mau membuat keyakinan kelas boleh dengan Bu Mimi, dengan saya atau dengan Pak Didin, dengan yang lainnya boleh. Bu Bel gimana caranya? Oke, silakan. Kita welcome banget gitu untuk kita sama-sama melakukan belajar ya. Kita sama-sama belajar, Bapak Ibu. Saya juga di sini baru beberapa bulan ikut CGP, jadi belum banyak ini. Kita sama-sama belajar. Intinya seperti itu. Iya. Jadi mungkin terdengar terlalu idealis gitu, tapi sebenarnya kami berlima bersepakat dari tugas tersebut. Kami berharap apa yang kami lakukan itu memang benar-benar berdampak ujung-ujungnya terhadap murid. Kalau misalkan yang kita dapat itu, yang kita lakukan itu berdampak untuk mewujudkan suatu lingkungan belajar yang berpihak pada murid gitu. Kami ingin sekali jika diberi kesempatan bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya, dari mulai visi ya Pak ya, dari mulai visi kemudian tindak lanjut selanjutnya bagaimana kita menerapkan budaya positif ini di lingkungan sekolah. Kami sangat ingin sekali gitu ya. Mungkin kita bisa jadikan momen mobile ya Pak ya. Jadi yang untuk materinya 11 kali, sisanya kita bisa gunakan untuk merancang tindak lanjut dari apa yang sudah kita dapatkan. Misalkan yang sekarang budaya positifnya mungkin Jumat depan kita sepakat ini mau ngapain gitu Pak, bisa di budaya positif ya? Iya. Sampai ke tadi itu ke kelas. Sampai ke membuat keyakinan kelas gitu. Mulai dari visi kalau mau disepakati bukan cuma kelas, tapi perilakunya yang nilai kebajikan atau keyakinan yang dijunjung itu mewujudkan
apa yang kita inginkan di visi sekolah terwujud gitu. Jadi ada korelasinya antara visi dengan action yang kita lakukan sehari-hari di. Intinya memang berkarakter dan Iya. mulia ya. Iya. Visi-misinya kan itu. Iya. Lagu bukan berlagu. Iya. Dalam lagu ada dia. Maksud saya sesuaikan tuh dengan misinya tuh. Kita kan bukan berkarakter dan alat mulia tuh. Alful karimah ya. Iya. Ya itu saja. Bapak Ibu mungkin cukup ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Kami mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bisa bermanfaat dan kita sama-sama belajar dan terus belajar. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif selanjutnya yaitu membuat keyakinan kelas yang saya lakukan bersama dengan murid di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, baik. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Sudah pada tahu belum apa itu keyakinan kelas? Belum pada tahu ya? Oke, baik. Ibu akan jelaskan dulu ya. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sebetulnya hampir sama dengan peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah kita. Begitu pula dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu harus dimiliki, harus dibuat ya oleh setiap kelas. Setiap anggota kelas harus terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas atau peraturan kelas yang ada di sekolah kita. Ya, contohnya misalnya keyakinan kelas yang ada di sekolah kita dilarang siswa tidak boleh memakai sendal ke sekolah, atau siswa harus menggunakan seragam ke sekolah, atau misalnya siswa dan guru harus saling menghormati. Bisa juga siswa dan guru saling menyayangi, saling menghargai. Nah, itu termasuk dalam contoh-contoh dari keyakinan kelas. Tapi keyakinan kelas itu lebih mendalam. Artinya semua siswa ya, murid-murid di sekolah kita harus benar-benar mengikuti, benar-benar mematuhi dan menyadari dari dalam dirinya bahwa kita harus menaati keyakinan kelas yang sudah kita buat, gitu ya. Jadi keyakinan kelas ini hampir sama dengan peraturan yang ada di sekolah, ya. Kemudian contoh lainnya, misalnya membuat keyakinan kelas, misalnya kita membuat keyakinan kelasnya saling menghargai, saling menghormati. Kalau menghargai berarti pada saat guru berbicara di depan kelas, berarti nanti kalian tidak boleh ada yang berbicara. Kemudian kepada teman juga sama. Jadi tidak hanya kepada guru saja, tapi juga kesepakatan kelas ini kita buat siswa dengan guru dan juga antar siswa dengan siswa. Ya, jadi kesepakatan kelas ini kita buat, kemudian kalian semua harus mengikuti, ya, harus mematuhi kesepakatan yang sudah kita buat. Siap ya membuat keyakinan kelas? Siap. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kata yang negatif. Contohnya misalnya yang negatif itu dilarang membuang sampah. Kita ganti dengan kalimat menjaga kebersihan. Ya enggak? Dilarang mencontek. Itu kalau kata ada dilarang, jangan, tidak boleh, itu artinya kalimat-kalimat yang negatif. Kita ganti dengan kalimat-kalimat yang positif. Kalau yang positif itu kayak gimana? Misalnya jujur. Dilarang mencontek, kita ganti menjadi jujur. Dilarang buang sampah, kita ganti menjadi menjaga kebersihan. Apalagi dilarang mengobrol, kita ganti menjadi apa? Misalnya aktif, disiplin, saling menghargai, gitu ya. Maksudnya dilarang mengobrol pada saat jam pelajaran, itu kita ganti dengan kalimat yang positif seperti itu. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, baik. Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Nanti Ibu akan bagikan kertas
warna-warni kepada kalian semuanya satu. Kemudian nanti kalian akan mengisi, ya. Setiap murid, setiap siswa mengisi satu kertas post-it, membuat satu keyakinan kelas. Nanti kalau ada yang sama, ibu akan ambil satu saja. Misalnya ada yang sama nih, ada yang isi jujur tuh yang nulis jujur ada 5 orang, berarti hanya satu. Nanti kita akan simpulkan dan itu menjadi keyakinan kelas yang ada di kelas kita. Dan itu harus kita taati semuanya. Jadi harapannya tidak hanya sebatas mengikuti peraturan, tapi benar-benar kalian yakini dalam hati bahwa ini adalah keyakinan kita, keyakinan dari dalam diri kita yang ingin kita lakukan di sekolah, gitu. Paham ya? Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik, ibu akan bagikan ya kertasnya. Ada warna macam-macam nih. Ada warna kuning, pink. Nah, baik, kalian sudah mengisi kertas post-it dengan keyakinan yang kalian yakini. Sekarang ibu akan lihat ya kira-kira apa saja keyakinan kelas yang sudah kalian tulis ya. Oke, baik, di sini ada yang menulis menjaga kehormatan. Di sini apa ini menjaga kehormatan? Ya, berakhlak, jagalah kebersihan, belajar adalah kunci kesuksesan, harus tetap sekolah meskipun bangunnya agak siang, menjaga kesehatan, nyaman. Nah, berarti harus nyaman di kelas ya. Gimana caranya buat kita nyaman? Keyakinan. Kemudian menjaga lingkungan sekolah, menjaga lingkungan biar bersih berarti ya. Kemudian ada lagi yang nulis siswa dan guru saling menghargai. Oke, setuju ya? Setuju ya. Siswa harus menjaga kebersihan, betul. Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan. Ini harus kita ganti dengan kalimat menjaga kebersihan. Harus menjaga kebersihan, saling menghormati, saling menghargai. Oke. Menghormati guru jam pelajaran. Oke. Kemudian
persiapan untuk mengikuti keyakinan kelas ini dengan melakukan penandatanganan keyakinan kelas. Ya, jadi silakan nanti kalian bergiliran maju ke depan untuk menandatangani keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Oke? Silakan maju ke depan, mulai dari siapa? Julius, boleh? Ya. Stop aja dulu. Oke, selanjutnya Rafli. Tangan ya. Oh, itu tangan situ. Selanjutnya yang ketiga. Gandeng. Siapa? Anu. Ini Bu masih di video Bu, masih direkam. Oh, masih rekam.